Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil analisis dari film The Founder McDonald. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Alfian Syafirul Neza dengan NPM 368. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Al-Furqan, NPM belakang 355. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafian Tadiansyah dengan NPM 332. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Hasani dengan NPM akhir 363. Perkenalkan, nama saya Cecilia Putri Najila dengan NPM terakhir 120. Perkenalkan, nama saya Najwa Hayati Ayuba dengan NPM akhir 119. Nah, sebelum masuk ke intinya, tentunya kita harus tahu dulu dong mengenai film ini. Film ini bercerita tentang apa sih? Alur ceritanya kayak gimana sih? Nah, kita masuk ke ringkasan filmnya ya. Film yang berjudul The Founder ini dirilis pada tahun 2016 yang ditulis langsung oleh Robert T. Siegel dan diproduseri oleh Don Hanfield. Film ini menceritakan tentang kisah perjalanan seorang laki-laki yang bernama Roy Kroc yang mengembangkan McDonald, bisnis McDonald yang dari awalnya itu tidak terlalu terkenal hingga sampai terkenal ke seluruh nasional gitu. Maksudnya lingkup nasional. Nah, cerita ini dimulai dari Roy Kroc yang awalnya hanya pria biasa. Dia itu mencari nafkah dengan cara menjual mesin buatannya yang bisa memproduksi milkshake. Awalnya sih dia bisnisnya tidak terlalu lancar karena banyak yang menolak. Nah, tapi dia ini karena sebagai seseorang yang optimis, dia tuh mencoba terus sampai dia nggak pernah pesimis. Dia selalu optimis dan selalu, bahkan dia setiap tidur itu selalu mendengarkan kata-kata motivasi untuk menyemangati dirinya di esok hari gitu. Nah, sampai suatu hari dia ini menerima pesanan 6 buah mesin pembuat milkshake untuk dikirimkan ke sebuah restoran fast food yang bernama McDonald di daerah Bentonville gitu. Nah, terus di hari hanya ketika dia mengirimkan mesinnya itu kepada restoran itu McDonald, dia itu melihat, wah kok rame ya restoran ini ya. Dia ngerasa kayak restoran ini lebih rame daripada restoran yang lain gitu. Jadi dia merasa penasaran dan akhirnya dia menemui pemilik dari restoran ini yang bernama Mac dan Dick. Ya itu. Nah, akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya si Roy Kroc ini akhirnya tahu alasan kenapa restoran ini rame. Karena yang pertama layanannya itu cepat. Jadi McDonald ini nih melayani customernya itu dengan 30 detik. 30 detik itu makanan udah siap. Sedangkan restoran lain itu semuanya 30 menit. Nah, ditanya dong, kenapa kok bisa cepat? Rahasianya apa? Layanannya kok bisa cepat gitu kan? Akhirnya Mac dan Dick ini berkata bahwa mereka ini merancang desain, maksudnya merancang tata letak dapur mereka sendiri. Mereka mendesainnya dengan sedemikian rupa sehingga membuat tata letak dapurnya mereka itu tuh efisien. Jadi membuat ketika proses produksi makanan itu tuh jadi kayak lebih efisien, lebih menghemat waktu, lebih ya pokoknya efektif lah gitu. Nah, akhirnya merasa itu tuh sebuah keunggulan, ya kan? Akhirnya Roy Kroc ini meminta kepada Mac dan Dick ini untuk bekerja sama untuk membuka cabang-cabang baru di berbagai kota, di berbagai tempat gitu kan. Tapi Mac dan Dick ini sempat menolak karena mereka beranggapan mereka itu pengen fokus ke satu restoran aja dengan dalih mereka tuh ingin fokus ke konsistensi rasa mereka, rasa produk yang mereka jual itu kan. Nah, terus akhirnya Roy Kroc ini kan orangnya sangat berambisi ya, dan dia juga kayak seperti yang saya bilang sebelumnya, dia itu optimis. Akhirnya dia nyoba lagi tanpa pantang menyerah gitu kan. Akhirnya mereka beneran tetap kerjasama, sepakat. Terus akhirnya ya berjalan dah tuh, perusahaan udah nyebar buka cabang. Tapi karena ada beberapa konflik yang membuat akhirnya secara garis besar pokoknya tuh intinya
McDonald itu tiba-tiba berubah alih, maksudnya kayak haknya itu berubah menjadi miliknya si Roy Kroc gitu loh. Nah, dari situlah media-media nasional itu lebih mengenal McDonald itu sebagai pemiliknya itu Roy Kroc, bukan McDonald. Karena ya dari awal juga yang ngebuat McDonald itu berkembang pesat, maksudnya membuka cabang banyak itu kan sebenarnya hasil idenya si Roy Kroc itu kan. Nah, itu adalah ringkasan yang sangat singkat mengenai film The Founder itu. Terima kasih. Lanjut ke materi selanjutnya mengenai relevansinya. Baik, selanjutnya ialah relevansi dari film The Founder 2016 menunjukkan betapa pentingnya mengatur strategi perusahaan McDonald's seperti yang pertama, mengembangkan sistem speed service system yang membuat proses pembuatan makanan cepat, efisien, dan seragam. Ini mencerminkan prinsip manajemen operasional seperti SOP dan Lean Production. Lalu yang kedua, film ini juga menunjukkan cara garis besar tata letak dapur yang dirancang secara ergonomis untuk memaksimalkan waktu dan gerakan setiap karyawan. Hal ini menjadi contoh nyata dari proses desain the work simplification dalam operasional. Lalu yang ketiga, strategi lokasi McDonald's yang strategis berada di tempat area pemukiman yang ramai dan dapur didasarkan pada efisien dan kenyamanan pelanggan. Hal ini merupakan bagian dari facility layout dan location strategi. Selain itu, tata letak fasilitas di dalam restoran juga direncanakan dengan matang agar para pelanggan nyaman dan kembali membeli di McDonald's. Yang keempat, kualitas rasa dan tampilan yang konsisten, ketersediaan, pentingnya quality assurance dan manajemen rantai supply, yaitu inventory management. McDonald's sangat menjaga kualitas rasa dan tampilan produknya agar selalu konsisten. Kesediaan bahan baku juga dipastikan melalui manajemen rantai supply dan pengolahan inventaris yang baik. Jadi bisa dipastikan McDonald's selalu menjaga kualitas produknya. Dan yang terakhir, strategi pemasaran melalui penguatan brand image dan pelayanan cepat untuk membangun loyalitas dan kepuasan pelanggan. McDonald's menggunakan strategi pemasaran untuk memperkuat citra merek mereka. Mereka juga memastikan pesanan pelanggan siap dalam 30 detik, bukan 30 menit. Hal tersebut dilakukan untuk membangun loyalitas dan kepuasan pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan analisis lokasi dan layout yang dilakukan oleh McDonald's. McDonald's dikenal sangat strategis dalam memilih lokasi gerainya. Salah satu pertimbangan utama mereka adalah tingkat keramaian dan lalu lintas penduduk di sekitar lokasi tersebut. Alasan McDonald's memilih lokasi-lokasi seperti ini sangat sederhana. Mereka ingin produk mereka terlihat oleh sebanyak mungkin orang. Semakin banyak orang yang melihat restoran McDonald's, semakin besar kemungkinan mereka untuk tertarik dan akhirnya membeli makanan di sana. Lokasi yang ramai memastikan bahwa ada banyak calon pelanggan potensial yang melewati tempat tersebut. Setiap harinya ini seperti memasang iklan yang terus bergerak karena ada banyak mata yang melihat. Dengan berada di lokasi yang mudah dijangkau dan sering dilalui, McDonald's berharap orang akan lebih mudah mampir, baik karena memang berencana makan di sana atau karena tiba-tiba tertarik saat melihatnya. Yang kedua yaitu McDonald's menggunakan layout dengan konsep assemble line balancing dalam operasional dapurnya. Dalam konsep ini semuanya saling terhubung, yang dimana pada tahap pertama yang dilakukan oleh McDonald's adalah menerima pesanan dari pelanggan, lalu tahap selanjutnya memanggang roti. Setelah itu roti diberi bumbu, selanjutnya memberi daging di dalam roti, lalu orderan dapat diambil oleh pelanggan dengan keadaan segar dan masih panas. Dalam tahapan itu semuanya terhubung untuk meminimalkan hambatan dan memaksimalkan efisiensi dalam menyiapkan pesanan makanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih yang dapat kita peroleh dari video tersebut. Yang pertama yaitu dari strategi branding. Dari film The Founder kita bisa melihat bagaimana pentingnya visi branding yang kuat. Meskipun ide awal McDonald's bersaudara adalah restoran cepat saji yang efisien, Ray Kroc yang melihat potensi mereka yang lebih besar. Ia menekankan standarisasi dan kualitas yang konsisten di setiap lokasi. Film ini menggambarkan bagaimana logo Golden Arches menjadi simbol yang kuat dan mudah dikenali. Pelajaran di sini adalah bahwa branding yang efektif bukan hanya soal logo dan slogan, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman dan persepsi yang konsisten di benak konsumen. Yang kedua yaitu strategi layout. Film The Founder dengan jelas menunjukkan inovasi dalam layout dapur yang dilakukan oleh McDonald's bersaudara.
Mereka melakukan layout dengan konsep assemble line balancing, yang dimana dalam tahapan itu semuanya terhubung satu sama lain untuk meminimalkan hambatan dan memaksimalkan efisiensi dalam menyiapkan pesanan makanan. Pelajaran dari sini adalah bahwa layout yang tepat dapat menjadi keunggulan kompetitif yang signifikan. Yang ketiga yaitu strategi inovasi. Kita juga melihat bagaimana McDonald's bersedia mencoba hal-hal baru meskipun terkadang ada perbedaan pendapat di antara para pendirinya. Misalnya ide untuk memperluas menu atau mengubah cara operasional, tapi mereka tidak pantang menyerah untuk membuat inovasi yang semenarik mungkin. Pelajaran di sini adalah bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dari awal, tetapi juga bisa berarti menemukan cara baru untuk mengembangkan dan menskalakan ide yang sudah ada. Selanjutnya adalah yang pertama, peran strategi dalam kesuksesan awal McDonald. Strategi yang digunakan ada beragam dengan tujuan menemukan posisi di hati konsumen, menciptakan konsistensi, beradaptasi dengan perilaku dan gaya hidup calon konsumen, dan juga menyadari pentingnya komunitas. Adapun beberapa strategi yang diterapkan oleh McDonald adalah strategi cross-selling. Cross-selling itu sendiri adalah upaya untuk menawarkan sebuah layanan atau produk baru kepada konsumen yang sudah membeli produk di toko kita. Yang kedua adalah cara mendukung efisiensi dan kecepatan layanan. Yang pertama, sistem pesanan yang unik dan orisinal. McDonald sendiri memastikan pesanan pelanggan siap dalam 30 detik bukan dalam 30 menit. Yang kedua, franchise. McDonald sendiri membuka franchise gunanya untuk memperluas bisnisnya dengan cara membuka banyak lokasi di setiap daerah. McDonald sendiri membuka franchise pada tahun 1955 di Des Plaines, Illinois di Amerika Serikat. Untuk yang selanjutnya itu ada jenis layout yang diterapkan oleh McDonald. Jenis layout yang diterapkan oleh McDonald itu adalah assembly line balancing. Assembly line balancing dapat dilakukan untuk meminimalkan ketidakseimbangan antara mesin atau tenaga kerja sambil memenuhi output dan yang diperlukan dari lini produksi, di mana ini dapat membantu McDonald dapat meningkatkan efisiensi dalam pembuatan makanan atau minuman sehingga pesanan pelanggan lebih cepat disajikan. Untuk yang terakhir, cara mendukung efisiensi dan kecepatan layanan. Sistem pesanan yang unik dari orisinal. McDonald memastikan pesanan pelanggan siap dalam 30 detik bukan dalam 30 menit. Yang kedua ada franchise. McDonald memperluas bisnisnya dengan cara membuka banyak lokasi di setiap daerah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.